kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Sarlota. Nama saya Ridho. Nama saya Valencia. Nama saya Kevin. Nama saya Fulbert. Nama saya Silas. Kami akan membuat sebuah video tentang HAM. Selamat menyaksikan. Bye-bye. Jadi, pengertian HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sejarah HAM ini diperingati setiap tanggal 10 Desember dan secara resmi diperingati pertama kali pada tahun 1950. Sejarah HAM atau hak asasi manusia berawal dari dunia barat atau Eropa, dari seorang filsufus Inggris pada abad ke-17, John Locke, merumuskan adanya hak alamiah atau yang biasa disebut natural right yang melekat pada setiap manusia, yaitu hak atas hidup, hak atas kebebasan, dan hak milik. Kemudian ada dampak pelanggaran HAM. Yang pertama ada kerugian fisik dan psikologis, yang kedua ada kerugian ekonomi, ketiga ketidakstabilan sosial dan politik, 4 erosi kepercayaan publik, 5 stigmatisasi dan diskriminasi, 6 keterangsingan sosial, 7 kehilangan kebebasan, dan yang terakhir penurunan citra nasional. Pelanggaran HAM dibagi menjadi dua, yaitu berat dan ringan. Pelanggaran secara berat termasuk genosida, penyiksaan, dan perbudakan, sedangkan pelanggaran HAM ringan bisa berupa penahanan sewenang-wenang atau pembatasan kebebasan berekspresi. Contoh lain dari pelanggaran HAM: penyiksaan dan perlakuan merendahkan martabat, eksekusi mati tanpa proses hukum yang adil, penghilangan paksa atau penghilangan orang, pelecehan seksual dan kekerasan gender, penahanan sembarang atau penahanan tanpa pengadilan, diskriminasi ras, agama, gender, atau kelompok lainnya. Isi hukum Indonesia mengenai HAM ada di pasal 28I ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini. Peraturan perundang-undangan lain dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2016 tentang pelayanan komunikasi masyarakat terhadap permasalahan hak asasi manusia. Dilansir dari CNN Indonesia, ada 2.753 dugaan pelanggaran HAM yang diadukan. Memang turun dari sebelumnya. Tahun 2022 itu ada 3.190. Tapi dari substansi masih sama, kata Uli dalam siaran pers daring Kamis tanggal 25 bulan 1. Pulang sekolah, enaknya nonton TV deh. Saya penasaran beritanya apa. Wish, ada orang demo. Hah? Tentang pelanggaran HAM? Oh my god. Selamat pagi pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Ridel yang akan memberikan berita-berita mengenai tragedi Semanggi tahun 1998 hingga 1999. Tragedi Semanggi merujuk pada 2 insiden kekerasan yang terjadi di Jakarta, Indonesia pada 1998 dan 1999. Insiden pertama terjadi pada 13-14 November 1998, di mana mahasiswa yang sedang
berdemonstrasi di kawasan Semanggi, Jakarta, menuntut reformasi politik dan ekonomi, diserang oleh aparat keamanan. Bentrokan ini mengakibatkan banyak korban tewas dan luka-luka. Tragedi Semanggi II terjadi pada 24-25 September 1999. Dengan kekerasan serupa, mahasiswa kembali berdemonstrasi menuntut reformasi dan respons terhadap ketidakstabilan politik pasca reformasi. Aparat keamanan terlibat dalam bentrokan dengan demonstran, mengakibatkan korban-korban luka-luka. Kedua insiden ini mencerminkan ketegangan politik dan sosial pada masa transisi reformasi di Indonesia. Baik, saya lanjutkan kepada Carlota, salah satu teman saya yang sudah berada di lapangan yang akan mewawancari keluarga korban dari tragedi Semanggi II. Baik, saya berada di lokasi lapangan kejadian. Di sini sangat rusuh sekali kalau teman-teman bisa lihat. Baik, saya di sini bersama salah satu, boleh perkenalan dulu, Kak? Nama saya Filbert, umur saya 21 tahun. Apa yang Kakak rasakan dalam kejadian tersebut? Saya merasakan sedih, kehilangan, dan juga sangat marah. Apakah teman Kakak ada salah satu korban? Untungnya tidak. Semua teman saya yang ikut serta dalam demo ini semuanya selamat. Baik, Kak. Jika salah satu teman Kakak menjadi korban, apakah Kakak ingin menyampaikan keadilan? Ya, saya pasti akan mencari keadilan untuk teman saya yang menjadi korban. Baik, Kak, untuk pertanyaan yang terakhir, apakah Kakak ingin menyampaikan sesuatu kepada teman-teman yang sedang menonton di rumah berita ini, atau ingin menyampaikan suara Kakak kepada pemerintah? Silakan, Kak. Saya ingin menyuarakan permintaan agar kasus-kasus kekerasan dan pelanggaran hukum yang terjadi selama tragedi agar segera diselidiki dan pelaku diadili. Oke, baik, Kak. Terima kasih atas semua jawabannya. Terima kasih atas waktunya. Oke. Baik, teman-teman semua yang ada di rumah, saya sedang berada lagi di lokasi kejadian. Sekarang pukul 2 siang. Saya akan menemui dan mewawancari salah satu dari korban, dari salah satu anggota korban. Halo, kenapa adikku tuh, Kak? Kenapa? Maaf, Pak. Adikku telah hilang beberapa hari lalu. Kamu nampak tak? Saya tidak tahu, Pak. Saya di sini. Apakah boleh ambil waktunya sebentar untuk mewawancara bagi teman-teman di rumah? Ya, bisa. Oke, baik ya, Pak. Pertanyaan yang pertama, harapan keluarga korban. Harapan keluarga korban, saya itu berharap bahwa pemerintah itu bisa menghukum siapapun yang membuat insiden tersebut, dan saya berharap semua nanti pemerintah itu bisa agak kasih kita keadilan dan hukum pihak yang adil dari pemerintah, yang adil dan transparan. Itu yang saya berharap. Baik, Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, menerapkan bagaimana apa yang Bapak anggap perlu untuk mencegah kejadian serupa ini supaya di masa depan di reformasi yang akan terjadi tidak bakal terjadi lagi? Sebenarnya ini menerapkan reformasi dalam insiden tersebut itu lebih baiknya itu mereka akan meningkatkan keamanan dan kesejahteraan dalam negara tersebut supaya ya gitulah untuk menghambatlah insiden itu masuk keluarga saya. Oke, baik, Pak. Untuk pertanyaan terakhir, boleh, Pak? Pertanyaan terakhir? Boleh. Bagaimana mereka mengatasi kesedihan? Bagaimana Bapak mengatasi kesedihan dan keamarahan Bapak ini? Bagaimana? Ya, saya termasuk salah satu bertanggung jawab untuk adik saya yang kehilangan itu. Dan ini susah banget untuk dihilangkan trauma akibat kehilangan keluarga. Baik, Pak, apakah ada kata-kata untuk orang yang nonton berita ini atau untuk pemerintah? Pemerintah, saya ada menyampaikan sesuatu untuk kamu. Mana adik saya? Mana hak asasi manusia? Mana keadilan? Sampaikan. Baik, terima kasih Sarwata atas informasinya. Semakin banyak korban berjatuhan, baik yang meninggal, tertembak maupun terluka, gelombang mahasiswa dan masyarakat yang ingin bergabung terus berdatangan dan disambut dengan peluru dan gas air mata. Sangat dahsyatnya peristiwa itu sehingga jumlah korban yang meninggal mencapai 17 orang.
Sekian berita yang dapat kami sampaikan untuk hari ini. Saya Rigel, saya pamit dan sampai jumpa pada waktu yang sama esok hari. Selamat siang. Di bawah langit yang biru cerah, hak asasi manusia perlu dihargai. Mari kita satukan tekad dan langkah untuk keadilan yang abadi. Anak yang kini berusia 70 tahun masih menyimpan sepotong baju yang jadi saksi bisu kengerian di Rumah Gedong. Di tempat itu, pada tahun 1990, ia ditahan, disiksa, dan dilecehkan secara seksual. สวดประเจคืนพอดูเคยบ้านยังอยู่สวดประเจตาเตกูหันตำตาดีเงาตำตาออกไปข้าคือเรียกว่ากูสวดจุยตาเรประเจตังไอตาเรได้อยู่ดูเพื่อดูรู้ว่าอุบิตาเรมันหันกูสวดจีดูกันอย่างกูตื่นรอกูไก่เจาะตาโลก็จุยโบกหันกูเตียงสวดเพื่อเจาะตาโลดีกัดตาโลที่แกร่กูก็คุณจ้ารำบอกกูนอนที่แกร่เรื่อง Adapun Nia Kurniasari telah hilang sejak 6 September 2024. Hari itu hujan dan Nia yang tengah berjualan gorengan tak kunjung pulang. Pihak keluarga hanya menemukan hijab dan barang-barang jualan Nia di pinggir jalan. Pada Minggu 8 September 2024, polisi akhirnya menemukan jenazah Nia yang terkubur di sebuah lereng kebun pisang yang jaraknya sekitar 1,5 km dari rumah korban dan 1 km dari tempat ditemukan barang-barang jualannya. Jenazah ditemukan dalam kondisi terkubur tanpa busana. Pria berusia 47 tahun ditangkap polisi setelah ketahuan memperkosa anaknya yang berusia 12 tahun. Aksi kejahatan ini dilakukan sejak usia anaknya masih 8 tahun, saat masih duduk di kelas 2 sekolah dasar. Dan sejak 4 tahun lalu, aksi kejahatannya baru kini terbongkar. Di depan gerbang Gedung Sate Kota Bandung sejak Jumat sore berlangsung memanas. Menjelang malam, massa mahasiswa dari sejumlah universitas mulai membakar spanduk hingga menyalakan flare dan petasan, serta melempar bom molotov ke dalam area Gedung Sate. Lantaran tidak ada pejabat Pemprov Jawa Barat yang menemui massa, kericuhan terus berlanjut. Massa merusak dan menjebol gerbang Gedung Sate. Have long accused the military and police of violations in Papua, including torture and extrajudicial killings. These student demonstrators say they are demanding justice for the victim and an end to violence by security forces in Papua. They're also calling for an end to military operations in the region. The students say high-ranking commanders need to be held to account, as well as soldiers on the ground.